Wah, Nyonya Wijaya, Anda terlalu rendah hati. Kalau bukan karena simpanan itu, kami tak akan pernah tahu suami Anda adalah direktur utama grup Wijaya. Benar sekali. Tak heran Anda bersikap begitu anggun, istri direktur utama. Jangan khawatir, Nyonya Wijaya. Semua orang tua di sini mendukung Anda. Ajari simpanan itu. Perempuan murahan ini berani sekali muncul di sini. Bu Jennifer Santoso, di mana putri saya, Mila Wijaya? Ibu Mila, saya ingin memberitahu bahwa menurut peraturan Taman Kanak-Kanak, putri Anda telah dikeluarkan. Tunggu, apa? Putri saya diganggu, bukannya melindunginya. Anda malah mengeluarkannya. Ini sekolah swasta elit. Anda ini simpanan. Anak haram ini tak pantas di sini. Jika dia masih di sini, reputasi sekolah ini akan rusak. Hati-hati bicaramu sebelum kau menjelekkan namaku. Siapa yang kau sebut simpanan? Lihat dirimu. Apa yang sedang kau bicarakan? Jalang, beraninya kau menghadapiku? Tuan Wijaya, investasi Anda telah runtuh dan saham Anda semua anjlok. Bagaimana menurut Anda? Mohon. Bagaimana cara pulih? Tolong katakan yang sebenarnya. Permisi. Tolong semuanya. Dengar, saya bisa jelaskan. Baik, grup Wijaya hanya butuh waktu. Kami akan bayar semua pinjaman, saya bersumpah. Jangan omong kosong, Bramasta. Selalu omong kosong yang sama, terus-menerus. Saya ingin uang saya kembali. Jika tidak mengembalikannya, maka aku akan pastikan grup Wijaya bangkrut hari ini. Tolong biarkan aku jelaskan. Biarkan aku, tolong. Bayar kami. Bayar kami. Bayar kami. Tolong aku bisa jelaskan. Bayar kami. Tolong aku bisa jelaskan. Biarkan aku jelaskan. Tidak. Masuk neraka sana kau bajingan. Tidak. Tolong. Tolong jangan tembak aku. Aku bisa bayar hutangku. Demi Tuhan. Tolong jangan tembak aku. Nona Raharja ada di sini. Nona Anita, Pinjaman yang dihutang grup Wijaya padamu akan berada di tanganmu dalam 24 jam. Jadi tolonglah aku. Akhiri ini hari ini. Nona Raharja, aku bisa menghormatimu, tapi priamu di sana. Dia terlalu sering menyepelekanku dan aku tak bisa biarkan itu. Apa sebenarnya yang kau mau? Bagaimana kalau di depan kamera ini, di depan seluruh negeri, kau biarkan aku tamparmu sekali dan kita bereskan. Kau keterlaluan. Nona Anita, semua mata tertuju pada kita. Kumohon, suamiku tak tahan dipermalukan seperti ini. Tapi jika kau harus melampiaskannya, tampar aku saja. Sayang, Nona Raharja, kau adalah pewaris grup Raharja. Siapa berani sentuh kau? Aku serius. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu. Aku Raharja, aku sungguh kagum keberanianmu. Nona Raharja, aku Raharja, aku sungguh kagum keberanianmu. Sungguh. Tapi seleramu pada pria benar-benar payah. Semoga beruntung dengan itu. Dah, ayo kita pergi. sayang. Kamu baik-baik saja? Jangan hiraukan omongan mereka. Aku baik-baik saja, sayang. Oke. Tapi grup Wijaya berhutang ratusan miliar rupiah. Dan besok kurasa kita tak akan bisa bayar pemasok. Jangan khawatir. Aku sudah yakinkan ayahku untuk menyerahkan proyek kecerdasan buatan ke perusahaanmu. Astaga. 1,57 triliun rupiah di muka? Cukup, kan? Ya, tentu saja. Terima kasih, sayang. Tentu. Kita keluarga. Oh, ngomong-ngomong, ini hari pertama sekolah Mila. Kupikir kita bisa pergi bersama. Ya, tentu pasti. Ya. Sayang, siapa yang kamu kirimi pesan? Bukan apa-apa, hanya urusan bisnis, sangat mendesak. Jadi, aku mungkin terlambat datang di hari pertama Mila, tapi aku pasti sampai. Oke, baiklah. Ibu Mila harap datang ke sekolah.
Mila berkelahi. Keluar dari sekolah kami. Kamu bajingan kecil. Aku bukan bajingan. Oh, kamu pembohong kecil. Sekarang kamu bajingan. Kamu bajingan. Kamu bajingan. Hentikan! Beraninya kau! Ups, aku yang suruh anakku lakukan. Kenapa aku takut? Kamu perusak rumah tangga, mencuri suamiku, dan melahirkan anak haram. Dia beruntung aku tak pukuli sampai mati. Ya Tuhan, aku tak akan biarkan anakku sekelas dengan bajingan sepertimu. Jalang, kamu berani hadapi aku? Apa yang kau lakukan? Kamu berani tunjukkan wajah di sekolah, perempuan murahan? Baiklah Nona Nina, perempuan sampah ini perlu tahu tempatnya. Suamiku meninggalkanku untuk perempuan lain. Perusak rumah tangga seperti dia pantas mati. Ini kan Amerika. Beraninya kau sentuh aku di depan umum? Tahu tidak? Baiklah. Penjara Kabupaten LA sudah menunggu. Aku telepon polisi. Kau berani mengancamku? Oke, suamiku direktur utama Grup Wijaya. Tahu tidak? Sebenarnya, silakan saja telepon mereka. Karena kalau aku tampar kau, siapa yang peduli? Bahkan, kalau aku bunuh kau, dia akan bantu aku menutupinya. Maya, kau sendiri yang menjadikan dirimu simpanannya. Harusnya kau tahu risikonya. Oh, sudah kukatakan. Aku bukan simpanannya. Kaulah, cukup omong kosong ini. Aku harus cari putriku. Ya ampun, itu jaket Mila. Mila? Mila sayang, di mana kau? Kau buat ibu ketakutan. Kau perempuan murahan, mau lari dan sembunyi? Ya, tidak hari ini. Sudah kukatakan dia suamiku? Tahu tidak? Kurasa dia butuh bantuan. Bagaimana kalau kau bangunkan dia sedikit? Aduh, sialan. Kenapa dia tidak bergerak? Apa kita bunuh dia? Lihat, dia tidak mati semudah itu. Rolls Royce. Rolls Royce. Nona Wijaya, lihat. Jalang itu naik mobil mewah dengan cara tidur. Jalang itu naik mobil mewah dengan cara Kau tidur. gila? Pasti suamimu bayar mahal. Tunggu, jadi perempuan murahan ini habiskan 78,5 miliar rupiah uang suamiku untuk Rolls Royce ini? Kenapa kau pikir boleh mengemudikannya? Apa maumu? Lepaskan aku. Kau sudah hilang akal, brengsek? Ya, pakai uang suamiku untuk pamer mobil ya? Tidak, kau telah hancurkan keluarga orang. Perusak rumah tangga. Ini perusakan. Kau tahu, kau akan bayar ini. Kau coba curi suamiku, lalu datang ke sekolah anakku mengancamku? Tidak, tidak. Jangan. Jangan. Waktunya bayar, Jalang. Kau hancurkan mobilku. Kau akan bayar untuk ini? Tolong, pakai uang orang lain masih soangku, kau Jalang tak tahu malu. Aku janji kalian semua akan bayar. Tapi sekarang aku tak ada waktu untuk kegilaanmu. Aku harus cari putriku. Tahan dia. Lepaskan aku. Apa putrimu? Pernah terlintas di pikiranmu saat kau bersama suamiku? Hah? Kau ingin cari putrimu? Aku akan pastikan setiap orang tua dan anak tahu kau perusak rumah tangga seperti apa. Ayo pergi. Lepaskan, kau gila. Kenapa kau punya foto pernikahan Bramasta? Dapat dari mana dia ini? Mungkinkah dia? Mungkinkah dia anak Bramasta? Diam, oke? Kau tahu? Dia mungkin edit foto ini di Photoshop untuk tipu semua orang. Ya, itu benar. Nina tidak bohong. Kaulah yang palsu. Itu masalahnya. Tidak. Tahan dia dan lepas jaketnya. Tidak. Lepaskan aku. Kubilang aku istrinya. Kau Jalang gila. Hanya ada satu Bramasta Wijaya di seluruh kota dan dia suamiku. Ah!
Akan kutunjukkan wajah aslimu pada semua. Ayo pergi. Perhatian semuanya. Ini pelacur yang mencuri suamiku dan menghancurkan keluargaku. Dia kecanduan perhatian, terutama dari pria. Dan satu hal lagi, anak haramnya bersekolah di TK ini. Apa? Bagaimana mungkin anakku sekelas dengan anak haram ini? Kalau ada yang tahu, itu akan memalukan, bukan begitu? Ya, Betul, dia bisa menular ke anak kita. Dia harus dikeluarkan. Perusak rumah tangga, keluar dari kelas kami. Keluar, keluar, keluar. Aku bukan simpanan. Aku istrinya. Masih berbohong, padahal buktinya ada di depan matamu. Oh. Apa ini? Kontrak grup Wijaya. Nyonya Wijaya, ini kontrak suamimu kan? Dan kenapa ada tanda tangan Bramasta di sini? Jalang, kamu pinter main akal-akalan? Ya kan? Kamu mencuri kontrak ratusan miliar rupiah dari suamiku? Kontrak itu hanya ada karena aku yang minta ayahku memberikannya ke grup Wijaya. Lucu sekali. Oke. Tunggu, suamiku bilang dia tanda tangan kontrak 1,57 triliun rupiah hari ini, dan kamu, pelacur ini yang mengambilnya darinya? Nyonya Wijaya, jangan biarkan Bramasta beri Jalang ini kontrak 15,7 triliun rupiah. Ya betul, tidak ada kontrak, tidak ada kesepakatan. Hancurkan, jangan biarkan dia berhasil. Kalau kontrak itu dihancurkan, grup Wijaya tamat. Tahu tidak? Itu satu-satunya kesempatan grup Wijaya untuk selamat. Kamu sendiri yang menghancurkannya. Cukup mempermalukan diri, oke? Kamu sudah ambil uang dari suamiku dan beli Rolls Royce. Sekarang mau curi hartaku juga. Tahan dia dan buka bajunya. Tidak. 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 Bramasta, aku dan Joni sedang dibully di sekolah dan kami sangat butuh kamu sekarang. Kamu di mana? Siapa berani sentuh wanitaku? Sayang, balas lebih keras. Kalau ada apa-apa, aku yang urus. Bramasta. 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 Sayang, apa aku baru dengar ada yang manggil aku? Nggak ada, cuma ayam berkokok. Aku suruh kepala sekolah datang bantu segera. Jangan khawatir. Oke sayang, aku segera ketemu kamu. Langsung bunuh saja dia. Nggak masalah, dia akan bantu aku tutupi. Oh, dan satu hal lagi. Aku pasti pukul perusak rumah tangga. Pukul dia! Pukul dia! Pukul dia! Pukul dia! Putrimu dikeluarkan. Mila. Barang-barangnya sudah dikemas. Keluar dari sekolah. Jangan ganggu ibuku. Diam, bocah kecil. Lihat kamu, Jangan berani sentuh putriku. Berhenti. Oh, kepala sekolah, lihat. Siapa yang buat masalah di sini? Berhenti segera. Oh, syukurlah. Pak Kepala Sekolah bisa buktikan siapa aku, dan kalian semua akan... Tak tahu malu. Jangan khawatir, Bu Nina. Aku pastikan kepala sekolah tahu persis siapa kamu. Pak Kepala Sekolah, tolong... Katakan pada mereka siapa aku. Pak Kepala Sekolah, katakan pada mereka bagaimana aku adalah Nyonya Wijaya. Nyonya Wijaya, senang bertemu lagi. Joni sangat tampan. Dah, ayah. Hati-hati. Jadi tentu saja aku kenal Tuan dan Nona Wijaya. Tuan dan Nyonya Wijaya sudah jemput Joni setiap sore sepulang sekolah. Apa? Dia ayah yang hebat. Bramasta tidak pernah jemput Mila dari sekolah. Pak Kepala Sekolah. Dialah yang selalu berusaha merusak keluarga saya dan dia mengaku sebagai Nyonya Wijaya.
Jadi saya ingin ingatkan semua bahwa Tuan dan Nyonya Wijaya sebenarnya menyumbang separuh perpustakaan sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Sayang. Mari kita sumbang perpustakaan untuk TK Mila. Bagaimana menurutmu? Ya, itu ide yang bagus. Aku akan transfer 785 miliar rupiah ke rekeningmu dan kau yang urus. Makasih, sayang. Memberi Bramasta 785 miliar rupiah, tapi dia cuma nyumbang setengah buku bersama Nina. Sayang, ayo kita pergi. Kita takkan pernah kembali ke sekolah buruk ini. Aku pindahkan kamu. Oh, jadi ini anak haram itu, ya? Seperti ibu, seperti anak. Lepaskan tanganmu dari anakku. Kau akan menyesal. Mila, kamu baik-baik saja? Ibu, implanku jatuh. Nah, tampaknya Tuhan menghukum anak haram. Kembalikan. Mungkin itu yang terbaik. Maksudku, begitu dia tak perlu dengar omong kosongmu. Apa yang kau katakan? Nina, apapun masalah antara kita, anak-anak tidak bersalah. Mengerti? Kembalikan implan kokleanya. Mengapa aku harus peduli? Karena itu dibuat khusus untuknya. Kami pergi ke pusat medis terbaik di Amerika. Dan butuh 4 tahun. Itu satu-satunya di dunia. Dan jika dia tidak memakainya, dia mungkin tak bisa dengar lagi. Tapi mengapa aku harus peduli dia bisa dengar atau tidak? Kau tahu? Coba kau berlutut dan minta maaf. Mungkin aku akan mengembalikannya. Kau gila? Nah, implannya? Bu, aku nggak dengar apa-apa. Sudah putus kan? Bu! Sebentar. Baiklah. Mila? Sekarang bisa dengar ibu? Aku dengar ibu. Suara ibu cantik sekali. Baik. Aku akan berlutut. Ini, Sekarang kembalikan. ini, Sekarang kembalikan. kayaknya aku butuh lebih. Kenapa kau tidak beritahu semua orang di sini bahwa kau perusak rumah tangga? Baik. Aku perusak rumah tangga. Kalian semua dengar? Dan aku tidak dengar apa-apa. Mungkin kau harus bilang lebih keras lain kali. Ada yang dengar? Aku perusak rumah tangga. Aku nggak dengar. Aku perusak rumah tangga. Oke? Nah, begitulah. Kalian semua dengar. Lucu sekali. Wah, teriaknya kayak baru aja ngerasain sangat brengsek jadi simpanan. Kau jalang tak tahu malu. Oke. Sudah kukatakan. Sekarang kembalikan. Sekarang tolong kembalikan. Sebenarnya kau bikin aku kesal hari ini. Jadi ini, ya, kau nggak dapat ini. Tidak. 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 Nina. Masuk neraka sana. Lepas. Lepaskan aku. Kau perusak rumah tangga, serang aku.
Oh, Bu, jangan sakiti ibuku. Presiden Wijaya datang. Oh, suamiku datang. Kau tamat. Oh, suamiku datang. Kau tamat. bukankah itu Direktur Utama Grup Wijaya? Ya, itu dia. Wajar dia CEO besar. Sikapnya keren banget. Sayang, aku senang kau datang. Joni mana? Aku dengar dia dibully di sekolah hari ini. Jadi aku anakmu, kan? Berarti siapapun yang menyakitiku berarti menyakitimu. Pasti. Kalian berdua adalah dunianya ayah. Maksud ayah, siapapun yang berani menyentuh kalian, ayah akan pastikan mereka menyesal. Kamu takkan pernah dapat restu ayah untuk menikahi orang sembarangan. Ayah, kalau kami menikah nanti, kami semua akan jadi keluarga. Dan dia akan punya segalanya. Lagi pula, dia pintar, rajin bekerja, dan memperlakukanku dengan baik. Harus bagaimana lagi denganmu? Baiklah. Ayah menyerah. Coba serahkan perusahaan padanya. Lihat apakah dia bisa mengelolanya. Terima kasih, Ayah. Sayang, aku bersumpah. Aku takkan pernah mengkhianatimu selamanya. Bramasta, beraninya kau mengkhianatiku? Oh, sayang. Tebak apa? Keluarga Raharja berinvestasi di perusahaan kita. Proyek senilai 7,85 triliun rupiah. Artinya, aku bisa belikan kamu penthouse di kota Nuyara itu yang selalu kamu inginkan. Lihat mereka, pasangan yang sangat mesra. Si simpanan itu sungguh salah besar menyaingi Nyonya Wijaya. Sekarang mana anakku? Aku ingin melihat anakku. Tuan Wijaya pasti akan memberinya pelajaran. Ayah, Itu dia. Hai anakku. Nah, ada apa hari ini? ada gadis menyebalkan yang membuatku marah. Tapi aku beri pelajaran dan pukuli dia. Sekarang dia babak belur. Mari lihat apakah dia berani lagi. Dia, seorang gadis, juga hari ini hari pertama Mila di sekolah. Aku bahkan belum tanya dia sekolah di mana. Ya, dia menghina aku dan ibuku. Aku harus melindungi ibu. Itu anakku. Memang itu yang kau lakukan. Siapapun yang sakiti ibumu, kau pastikan mereka dapat pelajaran, mengerti? Tapi sekarang ayah di sini, jadi ayah akan lindungi kau dan ibumu. Oke. Sekarang siapa yang berani sentuh istri dan anakku, akan kubuat mereka bayar. Sayang, dia di sana. Ibu dan anaknya. Apa, kau? Sayang, bagaimana bisa kau? Tuan Wijaya, tolong katakan padaku bagaimana rencanamu menyiksaku. Sayang, Ibu, Oke, tidak apa-apa. sayang, Sayang, tolong katakan padaku, siapa istrimu? Wah, Tuan Wijaya sangat peduli pada simpanan ini. Lebih baik bela Nyonya Wijaya? Aku salah menilai dirimu. tidak, ini, Dengar, aku tahu dia hanya selingan. Tapi tidak apa-apa. Laki-laki menikah biasa begitu. Cukup. Putuskan hubungan dengannya dan aku akan lupakan semua ini. Lihat Tuan Wijaya, Nyonya Wijaya sangat mencintaimu. Benar Tuan Wijaya. Putuskan hubungan dengan Jalang itu hari ini, dan Nyonya Wijaya akan memaafkan. ayah cepat. Bantu ibu hukum perempuan jahat itu. Lihat perempuan murahan itu, Tuan Wijaya begitu marah sampai tak bisa bicara. Dia hanya selingan. Apa dia sungguh pikir dialah Nyonya rumah? Menyakiti Nyonya Wijaya berkali-kali, dia pasti celaka. Sayang, kenapa kau hanya berdiri di sana? Oh, aku mengerti. Karena kau tak mau anak-anak melihat. Lakukan saja. Ya, dia sudah mengaku bahwa dia perusak rumah tangga, jadi
Kami bahkan mengukirnya di punggungnya. Ingat? Ya, Sayang, tidak apa-apa kalau kami pukuli simpanan dan anak haramnya. Apa katamu? Diam kau. Ayah, jangan pukul ibu. Kau pukul aku demi perempuan murahan ini? Mila sayang ke ayah. Bocah sang menyebalkan. Kau hancurkan segalanya. Mila, kau baik-baik saja? Ayah, aku tak dengar apa-apa. Implanmu, di mana? Jangan sentuh ayahku. Awas, aku datang. Tidak, hentikan. Cukup. Kenapa kau tumpahkan ke Johnny? Ayah dorong aku. Sayang, masuk kelas dulu ya. Masuk kelas. Mila, kau baik-baik saja? Tunggu, siapa yang brengsek melakukan ini? bukan kami. Johnny anak kandungmu yang asli. Itu cuma anak haram. Diam. Aku yang pukul dia. Terus sekarang kau mau bela dia? Kau seorang ibu. Dan kau berani angkat tangan ke anak kecil? Apalagi yang kau lakukan padanya, ha? Seperti ini? Seperti ini? Hah? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Hah? Hah? Bicara. Tuan Wijaya, saya rasa Anda perlu tenang. Ya, mungkin ada kesalahpahaman. Sudah, cukup sandiwaranya, Bramasta. Bramasta, kau yang melakukan semua itu. Dan aku memaafkanmu. Dan sekarang kau malah minta maaf untuknya? Benar, Tuan Bramasta. Perempuan seperti dia tak pernah jujur. Jangan biarkan dirimu dibodohi. Buat pilihan. Dia atau aku. Kau masih belum mengerti juga, ya? Tidak pernah ada pilihan yang harus dibuat, dan itu jelas bukan pilihannya. Sayang, kaulah cinta hidupku. Tak seorang pun. Baiklah, cukup. Aku tak mau dengar kebohongan lagi. Keputusan rumah tangga. Aku bunuh kau. Cukup. Sayang, dengar aku. Aku sudah mengingatkannya. Kumohon maafkan aku. Apa kau sudah gila, Bramasta? Setelah semua yang kau lakukan, kau harap aku memaafkanmu semudah itu? Tak masuk akal. Apa sih trik yang dia lakukan di ranjang? Sampai-sampai kau merengek-rengek minta maaf darinya? Diam. Kau yang dulu minta punya anak. Kau bilang cinta padaku setiap hari. Tutup mulutmu atau aku yang tutupkan. Kau capek main sandiwara? Mau mengaku sendiri? Atau harus kuungkapkan? Apa yang kau lakukan pada suamiku? Sudah. Nona Maya, maaf. Kami terlambat. Saya sudah laporkan serangan jahat di taman kanak-kanak itu. Polisi sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera tiba. Bagus. Omong kosong apa lagi ini, polisi? Sungguh total bermain peran, ya? Jujur, belum pernah kutemu orang seplastik dia. Sampah kampung sok nona, menyedihkan. Iya, jadi sepertinya kita tak perlu panggil polisi, kan? Maksudku seperti Mila juga tidak benar-benar terluka. Diam kau. Dokter keluarga sudah datang? Sudah, Bu. Beliau sudah di sini. Baik. Bawa Mila istirahat dulu. Di sini akan ku-handle sendiri. Kumohon, sayang, biarkan aku jelaskan. Jelaskan apa, Bramasta? Kau tahu Mila adalah putrimu. Lalu di mana kau saat dia dibully? Ada keadaan darurat di kantor. Benar-benar ada, dan itu Omong kosong. Kau tak sempat untuk hari pertama Mila, tapi begitu dia telepon, kau langsung berlari ke sini. Kau tahu, luar biasa caramu memperlakukannya. Benar-benar. sayang, kumohon aku salah. Beri aku kesempatan lagi, aku bisa berubah. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Dia tidak. Apa? Lihat sendiri. Kau yang lakukan ini? Tentu saja aku. Aku takkan biarkan perusahaan rumah tangga mengambil usaha kita. Itu kontrak untuk proyek kecerdasan buatan dengan grup Raharja. Tanpa ini kita akan langsung bangkrut. Kau bilang bisnis kita sedang berkembang. Sayang, mari kita bicarakan. Kita akan buat kontrak baru. Hentikan! Nona Maya, perjanjian ini mencakup semua syarat perjanjian pranikah.
Terima kasih. Bramasta, apa itu? Tanda tangani dan pergi tanpa apa-apa? Sayang, kumohon. Aku salah. Maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Aku mohon padamu. Kumohon. Apa yang terjadi? Tuan Wijaya, Direktur Utama, berlutut? Dan masih memanggilnya sayang? Apakah kami salah paham? Ini perjanjian cerai. Kau menikahinya. Kau bilang pernikahan hanya secari kertas. Aku ini apa bagimu? Untuk apa menikahimu? Kau bilang jika aku memberimu anak, kau akan beri aku pernikahan megah, lalu aku memberimu anak. Dan sekarang wanita ini, entah dari mana mengaku istrimu. Aku butuh penjelasan. Jelaskan padaku. Nyonya Nina, tolong tenang. Tuan Bramasta, katakan sesuatu. Sayang, aku Lihat aku istrimu. Aku istrimu. jangan sentuh aku. Sayang, kumohon. Jangan panggil aku begitu. Kau membuatku jijik. Maya. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kau tak bisa hidup tanpaku? Atau harta keluarga Raharja di belakangku? Kau, tentu saja. Ingat semua momen yang kita lalui bersama, semua janji yang kita buat dulu. Mila, anaknya. Ini hari pertama sekolah Mila. Dia selalu ingin pergi ke pulau itu. Itu impiannya. Dia tak bisa hidup tanpa ayah. Dia masih sangat kecil, tak bisa hidup tanpa ayah. Jangan jadikan Mila tameng. Kau tahu ibuku bunuh diri setelah ayahku berselingkuh. Bertahun-tahun, aku tak pernah memaafkannya. Kenapa kau pikir aku akan memaafkanmu? Aku melakukan kesalahan, dan aku tahu itu sungguh-sungguh dari lubuk hatiku. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Lepaskan aku. Direktur Utama Grup Wijaya merengek begitu. Sihir macam apa yang dimiliki perempuan itu padanya? Benar. Bramasta, orang-orang melihat. Berdiri dan tunjukkan martabatmu. Aku takkan pernah menceraikanmu. Aku masih mencintaimu, takkan pernah kulakukan. Mencintaiku? Bagaimana dengannya? Kau selalu bilang mencintaiku, sambil selingkuh dengan simpanan di belakangku. Itu kau sebut cinta? Jelas cintamu tak berbatas. Ambil dia. Lepaskan suamiku. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh aku, lepaskan. Bramasta dengar. Walaupun dia istrimu, siapa peduli? Oke? Kau Direktur Utama Grup Wijaya. Kenapa kau berlutut padanya? Jalang ini benar-benar bisa membelitkan pria dengan jarinya. Meski dia istrimu. Terus? Oke, bajunya, sepatunya, semua dari dompetmu. Jadi kenapa kau merengek-rengek? Tolong hentikan. Tidak, aku belum selesai. Bukankah kau berjanji padaku? Kau bilang ada kontrak senilai $100.000. Koreksi, kontrak itu senilai 1 miliar. Sampai sekarang. $1 miliar. Lihat, dia hanya mengejar hartamu. Itu uangmu, oke? Suruh dia menjauh darinya. Kau Direktur Utama Grup Wijaya. Kau yang pegang kendali di sini, oke? Suruh saja dia menjauh. Karena Apa, oke? Katakan pada mereka, sayang. Karena dia yang mendanai aku. Tunggu, apa katamu? Karena dia yang mendanai aku, itu yang kukatakan. Dialah yang mendanai aku. Semua yang kumiliki dan kita miliki karena dia. Kau mengerti? Semua yang kumiliki dan kita miliki karena dia. Kau mengerti? Tidak, itu tidak mungkin benar. Itu mustahil. Karena sepatu-sepatu ini, gaun ini, tas desainer itu, semua dibuat khusus. Dan kau yang memberikannya padaku, oke? Jadi kau tidak mungkin bangkrut. Dan anting-anting ini, satu-satunya di dunia, senilai $5 juta. Jadi apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin wanita itu mendanai pria ini. Bramasta, anting-anting itu seharusnya terkunci di berangkasku. Kenapa dia memakainya? Tidak. Dia memberikanku anting-anting ini sebagai hadiah hari jadi, karena dia mencintaiku. Diam. Berhenti bicara. Dan yang satunya lagi? Kau gila?
Kau gila? Apa yang terjadi di sini? Dia menyerang anak saya dan mengancam keluarga saya. Tolong, kami butuh bantuan, oke? Kami terima laporan penganiayaan berat. Jangan panik, Pak. Kami hanya membela Nyonya Nina dan memberi pelajaran pada perusak rumah tangga itu. Kami tidak salah. Kami hanya membela hak-hak perempuan. Benar, berlagak jadi simpanan dan berpura-pura dia yang benar. Apa yang terjadi? Mereka merusak kendaraan saya, menyerang saya, dan menghancurkan alat medis putri saya. Dan ini bukan untuk didiskusikan. Lakukan tugas Anda dan tangani ini dengan benar. Pak, Anda harus cari tahu kebenarannya, oke? Kami membela Nyonya Nina, kalau tidak dia akan menginjak-injaknya. Kami hanya membela keadilan, Pak. Siang bolong, Merusak mobil dan menyerang orang. Itu namanya keadilan? Sebenarnya, itu milik saya, karena suami saya yang membelinya. Jadi, kalau itu milik saya, tidak apa-apa. Kalau saya hancurkan, itu bukan kejahatan. benar, Tuan Bramasta ada di sana. Anda bisa tanya dia. Nina boleh berbuat sesukanya. Ya, menghancurkan barang sendiri bukan kejahatan. Jadi Anda bilang itu mobil suami Anda. Siapa suami Anda? Ayo, Seng, katakan pada mereka. Jangan sentuh saya. Bramasta. Anda Direktur Utama Grup Wijaya. Kenapa sangat takut padanya? Ini kebenarannya. Semua yang saya miliki karena keluarga Raharja. Semuanya. Puas sekarang? Apa maksudmu? Apa yang kau katakan? Oke, cukup sandiwara. Tanda tangani surat cerai. Saya tidak bisa menandatanganinya. Sayang, tak usah takut padanya. Jadi, tanda tangan saja dokumennya. Kita bisa berusaha lagi, oke? Dengar. Aku yang akan menandatanganinya untukmu, oke? Kamu tak perlu putuskan. Kamu tahu, lihat. Apa yang kau lakukan? Belum cukupkah kekacauan hari ini untukmu? Semua ini gara-gara dia. Dan jika aku tanda tangan ini, aku akan kehilangan segalanya. Tak ada yang tersisa. Baik. Kau tak perlu tanda tangan hari ini. Tapi aku punya sejuta cara untuk usir kau dari rumahku. Bisakah kau begitu kejam? Oh, seharusnya kau duga itu saat kau selingkuh dariku. Dan aku akan lakukan apapun untuk perbaiki, tapi aku tak bisa tanda tangan kontrak itu. Ini rencanamu dari dulu, bukan? Tepat saat kau tahu siapa aku, kau mengatur langkah ke puncak dengan mendekatiku. Aku sungguh, apa? Kira aku tak sadar? Kau bilang ingin berbisnis. Benar? Dan aku bekerja keras di belakang layar, mengarahkan pesanan ke jalan perusahaanku. Tanpa keluarga Raharja, kau bukan apa-apa. Apa? Kau pikir kau di sini sendiri? Tolong, Tidak. Aku yang bawa klien-klien itu. Aku bekerja sangat keras. ya, Seng, apa yang terjadi? Aku tak paham. Kukira kau yang mulai Grup Wijaya. Diam kau. Kita selesai di sini. Nyonya Nina Pratama, Grup Wijaya hanya bertanggung jawab pada Direktur Utama Bramasta. Grup Raharja tak pernah dengar. Yang kuketahui hanya perusahaan saya selalu bermitra dengan Grup Wijaya. Tuan Wilson, bukankah keluarga Raharja sudah terlalu kalem selama ini? Nyonya, sepertinya ada kesalahpahaman. Wijaya cuma anak perusahaan Raharja. Dan mengingat Bramasta, tanpa Nona Raharja, dia bahkan tak pantas bicara denganku. Padahal aku cuma asisten. Kau bercanda? Ceyomu cuma ibu rumah tangga. Kalau dia tak menikahi Tuan Bramasta, suamiku Andy akan menghancurkannya. Andy? Andy Enterprise? Sekarang takut? Sama sekali tidak. Justru menurutku, Andy Enterprise harus bangkrut sekarang juga karena kebodohanmu. Batalkan semua kontrak Andy. Beritahu seluruh industri, dan aku mau mereka langsung masuk daftar hitam. Siap, Nyonya. Kau pikir kau siapa? Menghancurkan perusahaan suamiku? Nanti kau akan tahu persis siapa aku sebentar lagi. Percayalah. Kau saja tak bisa bantu suamimu. Lalu berharap aku kehilangan semuanya di tempat ini? Kau bercanda? Kau masih bisa minta maaf. Kita lihat saja nanti. Tanpa Tuan Bramasta, kau bukan apa-apa. Oh. Sayang, teleponmu tepat waktu. Apa? Apa yang terjadi pada perusahaan kita? Apa?
Semuanya? Rumah dan mobil kita bagaimana? Bank, kreditur, mereka ambil semuanya? Tidak, tolong, tidak. Sayang, jangan khawatir. Kita akan cari jalan. Kita akan mulai lagi. Apa ini? Siapa kau? Ini mustahil. Andy Enterprise? Aku yakin kau cuma numpang tenaganya untuk melakukan ini. Apa yang kau lakukan? Bang bilang kau bikin marah orang berkuasa. Sekarang kita tak punya apa-apa. Mulailah memohon maaf pada mereka atau kita tamat. Aku akan menceraikanmu. Sekarang juga. Kumohon, suruh dia selamatkan perusahaan kita. Aku membantumu. Sekarang giliranmu. Baik, baik, baik. Jangan khawatir, aku akan membantumu sekarang. Kau yakin? Bramasta, hanya satu kata. Kita sudah 8 tahun bersama, tahu? Kau selalu bisa atasi segalanya. Diam. Brengsek. Aku tak punya kuasa di sini. Tuan Bramasta, kumohon, tak ada yang sekuat dirimu. Aku punya anak. Jangan biarkan mereka jadi gelandangan. Lepaskan aku. Kenapa kalian pikir merengek padaku akan menolong kalian? Kau adalah direktur utama grup Wijaya. Tidak untuk lama. Semua yang dikatakan Wilson itu benar. Semuanya. Apa kau tak mengerti? Apa kau senang sekarang? Hah? Ya? Bagaimana bisa aku berakhir dengan perempuan bodoh sepertimu? Sayang. Kau bisa lihat jelas ini semua salahnya, kan? Maksudku, kumohon maafkan aku. Kau masih akan memberikanku proyek kecerdasan buatan itu, kan? Kau tahu, aku sempat memikirkannya. Tapi sayangnya, istrimu Nina, dia menghancurkannya untukmu. Jadi, Apa? Apa yang kau lakukan? Bramasta, dengar, aku sangat mencintaimu. Dan dia sama sekali tidak. Tutup mulut jalang bodohmu itu. Aku akan membunuhmu. Nona, Anda sedang diselidiki. Anda harus ikut kami. Apa? Kenapa? Catatan kami menunjukkan Nona Maya Raharja mengasuransikan diri dengan polis cedera senilai 1,57 triliun rupiah. Jadi semua yang hadir akan diselidiki. Tunggu. Ini tak ada hubungannya dengan kami. Tak ada. Kami tak tahu apa-apa. Ya, Semua itu salah wanita itu, Nina. ya, benar. Ya, tentu saja. Bukan kami, tidak. Tidak. Kenapa kalian menangkapku? Dia si penipu itu. Bramasta, tolong aku. Ya, dia pelakunya. Maksudku, selama ini dia cuma menggangguku, benar. Dan apapun yang dia lakukan, aku tak terlibat. Bukan aku. wah, 8 tahun bersama, kau membuangnya secepat itu? Tidak, aku sudah lama ingin mengakhirinya. Cuman, dia bilang padaku bahwa dia punya anak dan itu anakku, dan aku tak bisa tinggalkan anak, kan? Jadi, sayang, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Ya ampun, Bramasta, kau masih berani menyebut diri pria sejati? Tak ada yang layak dipertahankan di sini. Tapi dia akan menyakitimu, kalau bukan karena aku bisa lindungi kamu. Polisi takkan biarkan dia lolos. Apa? Kau pikir darahmu bisa beli belas kasihku? Ayolah. Bawa mereka berdua. Apa? Tidak. Itu tidak adil. Itu dia. Itu Nina. Dia buat kami percaya dialah simpanan yang asli. Padahal dialah pelakunya dari awal. Karena kami percaya padanya. Ya, kami tak bersalah. Keluargaku sudah hancur dan bangkrut. Aku tak sanggup bayar apapun. Itu bukan urusanku. Aku ingin kalian menangani ini dengan sangat serius. Tenang saja, Nona Maya. Kami akan tetap tak memihak dan pastikan keadilan ditegakkan. Oh. Satu hal lagi. Saya yakin Bramasta di sini bersalah atas perkawinan ganda, dan saya ingin kalian selidiki itu. Maya, Aku akan mencari Mila. Dan mulai sekarang, jauhkan dirimu dari hidupku. Maya, kau selalu memandang rendah aku, bukan begitu? Bramasta, hanya kau sendiri yang memandang rendah dirimu. Kalian semua ikut dengan kami. Apa? Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak bersalah. Berdasarkan catatan,
Kerusakan yang kalian timbulkan pada Nona Maya berjumlah 7,85 triliun rupiah. Bank akan membekukan semua aset kalian mulai saat ini juga. 7,85 triliun untuk Rolls-Royce? Tidak mungkin. Maksudku paling-paling 78,5 miliar. Tidak mungkin. Tidak mungkin sebanyak itu. Orang-orang ini pembohong. Dia mencoba memeras kami. Memeras kami. Ya, benar. Periksa lagi. Maksudku lihat. Dia bisa memanipulasi Tuan Wijaya. Apa kau meragukan kami? Apa kau bahkan tahu siapa dia? Dia penipu. Itulah dia sebenarnya. Maksudku, aku sangat mencurigai setiap rupiah yang dia dapatkan adalah uang haram. Cukup. Nona Maya adalah pewaris tunggal grup Raharja. Keluarga terkaya di kota ini. Bahkan jika kalian gabungkan seluruh harta kalian, tetap tidak akan menyamai sebagian kecil pun dari miliknya. Dan Rolls-Royce yang kalian hancurkan itu edisi terbatas. Phantom Zenith. Hanya ada 5 di dunia. Harganya 785 miliar, bukan 78,5 miliar. Itu mustahil. Ya Tuhan, habislah sudah. Semuanya akan berakhir. Nona Maya mungkin rendah hati, tapi itu bukan alasan untuk menyalahgunakannya. Kerusakan yang kalian sebabkan, baik finansial maupun fisik, cukup untuk memenjarakan kalian seumur hidup. Ada satu cara, kalian bisa bebas dari penjara. Apa yang kau mau? Kalian kembalikan semuanya padaku. Dalam seminggu, setiap sen. 4,7 triliun rupiah? Kamu gila. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Baik, bawa kedua orang ini. Karma itu kejam. Dan kamu tahu, kamu pantas membayar. Kamu buang-buang waktu merengek padahal harusnya memikirkan cara bayar. Dia sudah tegas, tidak ada mediasi. Tapi dia putri terkaya di Amerika. Mau apa lagi? Maksudku, orang kaya semuanya segini pelitnya? 4,7 triliun itu cuma sedikit buatmu. Itu apa? Cuma uang receh buat kalian. Hanya dengan kata-kata manis. Kalian pikir ini akan hilang? Lihat, kalian sudah bangkrutkan usaha Carly. Ayo. Wah, jangan mulai ribut. Tidak. Kalian hancurkan implan anakku. Dan sekarang suruh aku jangan ribut? Tidak. Tidak mungkin. Sudah terlambat. Waktu kalian memukul dan menggangguku, kalian tidak peduli soal biaya saat itu. Bahkan sekarang pun kalian masih menyangkal. Jadi tahu tidak? Biarkan hukum yang putuskan. Setuju? Dia yang suruh. Itu Nina, dia yang menyuruh kami. Kami tidak bersalah. Tolong, lepaskan kami. Tolong. Apa yang baru kamu katakan? Kamu sakiti aku? Ini salahmu, karena perusahaanku bangkrut. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu yang pantas dihukum, bukan kami. Sudah selesai. Sudah selesai. Maya, aku mohon, aku tahu kami salah. Tapi anak-anak kami masih harus hidup. Dan, tolong, jangan biarkan kami terus dipermalukan seperti ini. Aku tahu kami jahat. Tapi, tolong maafkan kami. Kami bisa berubah. Kami bisa melanjutkan hidup. Aku tak akan biarkan putriku bersekolah di tempat di mana anak-anak dibesarkan oleh pembuli. Aku tak mau ambil risiko dia jadi sepertimu. Tapi, ini cuma uang receh bagimu. Haruskah kau begitu pendendam? Pendendam? Saat kalian membuli dan mempermalukanku, pernahkah kalian pikir kalianlah yang tak bisa membayarku kembali? Tidak. Sudah terlambat untuk belas kasihan. Kau simpanan sebenarnya. Ini semua salahmu. Inilah sebabnya kita dalam kekacauan brengsek ini. Kau simpanan sebenarnya. Ini semua salahmu. Inilah sebabnya kita dalam kekacauan brengsek ini. Kau berani berteriak padaku? Kalian cuma anjing suruhanku. Dan sekarang kalian mau kabur? Dan kau selalu menjilatnya. Kenapa kau tak pastikan faktanya dulu sebelum menjerumuskan kami? Kenapa kau pukul aku? Kau simpanan brengsek itu sebabnya kami berhutang uang brengsek ini. Kalian berdua? Ambil saja uang receh itu dan masukkan ke pantatmu. Nah. Saat aku jadi Nyonya Wijaya, kalian cuma menjilat aku ya? Sekarang kalian tikam aku dari belakang. Ya jelas, karena dia bilang dia bukan simpanan. Ngapain kami mau ikut kau kalau dialah yang asli? Selalu pamer jadi Nyonya Wijaya. Kau yang tak tahu malu di sini. Dan kalian berdua, perempuan murahan, berani sekali menghakimi aku. Kalau bukan karena kalian, ini semua takkan terjadi. Maya, kumohon, kami tidak bersalah, oke? Aku tahu kami salah, tapi
Kami bisa berubah. Beri kami kesempatan lagi. Kami tertipu olehnya. Ya, semua kebohongannya. Dia bilang kau simpanan, kami percaya. Kami tak bersalah, sumpah. Dia bilang kau simpanan, kami percaya. Kami tak bersalah, sumpah. Kumohon, dia yang menipu kami. Tenang saja. Kalian tahu, semua yang terjadi hari ini takkan kulepaskan pada kalian. Oh, kalian berdua sampah sejati. Oke, tadi merengek padaku, sekarang merangkul dia. Tahu tidak, kalau aku jatuh, kalian semua ikut jatuh. Oke, ayo saja. Cukup. Sayang, Nina, aku bukan suamimu. meski tak menikah secara hukum, kita sudah bersama bertahun-tahun. Kau takkan biarkan mereka memenjarakanku, bukan? Dan Johnny? Pikirkan dia, oke? Kalau aku masuk penjara, Johnny akan kehilangan ibu. Dan aku tak bisa bayar 4,5 triliun rupiah, 100 kehidupan pun tak cukup. Jadi, kumohon, pikirkanlah Johnny. Dia tak boleh kehilangan ibu. Ayolah. Kumohon, pikirkan Johnny. Dia tak boleh kehilangan ibu. Ayolah. Johnny, Ya, kumohon Maya. Lakukan satu hal untukku. Lepaskan dia. Satu hal? Astaga, Bramasta, punya malulah. Dia menyakiti putriku. Ngomong-ngomong, aku takkan pernah memaafkanmu. Ini antara kau dan aku. Aku akan hitung semuanya nanti. Tapi untuk sekarang, bawa dia pergi. tidak, tunggu. Tunggu, aku hamil. Baiklah, ya. Aku hamil dan aku tak akan bayar sepeser pun. Kau tak bisa menuntutku. Sepengetahuanku, kau sudah 4 kali keguguran dalam 5 tahun terakhir. Hakmu untuk punya anak sudah hilang sejak lama. Jadi bayi yang kau kandung itu tak akan bisa kau pertahankan. Apa? Apa Johnny bahkan jalang? Bramasta, kau yang selingkuh dengan perempuan lain. Dan aku sudah lama meninggalkanmu. Kalau bukan karena Johnny, kau bahkan bukan direktur utama grup Wijaya. Kau pria paling tak berguna yang pernah ku kenal. Ulangi. Apa Johnny bahkan anakku? Lalu apa kalau bukan? Kalau aku masuk neraka, kau ikut denganku. Kau wanita paling kejam yang pernah ku kenal. Ya, diam. Kau cuma pria piaraan. Masuk. Sayang, aku cuma mau bilang bahwa Hentikan omong kosongmu. Tanda tangani. Dan panggil aku Presiden Raharja. Aku tak akan pernah bicara padamu lagi kalau bukan karena tanda tangan. sudah ku katakan, aku tak akan pernah menandatanganinya. Apa? Kau takut bukan lagi menantu keluarga Raharja? Maya, kenapa kau tak bisa memberi kesempatan lagi? Aku bersumpah bisa berubah. Tak ada tanda tangan? Baik. Aku punya sejuta cara untuk pastikan kau berakhir tanpa apa-apa. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Hah? Kenapa? Sudah ku katakan bisa berubah. Aku Berhenti. bersumpah bisa. Jalan kecil. Lepaskan aku, lepaskan. Nona Maya Raharja, Bramasta ada di penjara. Dia minta bertemu Anda karena sudah mogok makan selama 5 hari. Ya, dia bukan lagi urusanku. Tolong jangan sebut namanya lagi di hadapanku. Baik, Nona. Bu, kapan pulang kerja? Mila sudah jadi anak baik. Makan malam juga sudah. Ibu sebentar lagi pulang, sayang. Dan ibu ada hadiah kejutan untukmu. Hore!